Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatianisa dari program studi bisnis digital kelas B dengan NIM 2009075000014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis modal kanvas dari bisnis saya, yaitu Stationery Kit. Pada bisnis modal kanvas ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu ada value proposition, yang kedua ada customer segment, yang ketiga ada customer relationship, yang keempat ada channel, yang kelima ada key activities, yang keenam ada key resources, yang ketujuh ada key partner, yang kedelapan ada cost structure, dan yang terakhir yaitu revenue stream. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai key partner. Key partner ini yaitu pihak-pihak yang bisa saya ajak kerjasama atau apa yang mereka produksi saya bisa beli dan kemudian saya jual kembali. Nah, dari bisnis saya, mungkin saya ingin bekerja sama dengan Big Stationery yang mana mereka memproduksi barang atau keperluan perlengkapan sekolah anak-anak, remaja maupun kantor yang sekiranya lengkap dan harganya cukup menjangkau. Kemudian ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang menjual notebook, diary book, washi tape, atau lain sebagainya. Kemudian penjual kertas, penjual box kemasan, dan penjual tali rami dan bunga kering untuk digunakan pada pengemasan bisnis saya. Baik, yang kedua ada key activities, yang mana ini adalah kunci atau kegiatan utama yang saya lakukan untuk bisnis saya. Yang pertama yaitu mencetak stiker tab sendiri. Dengan saya mencetak stiker tab sendiri itu dapat memperkecil modal yang saya keluarkan. Kemudian selanjutnya memesan barang-barang secara online dari produsen. Ini tentunya karena saya tidak memproduksi stasioner sendiri, maka saya membelinya dari produsen lain. Kemudian selanjutnya yang saya lakukan yaitu pengemasan atau packaging pada pesanan customer. Yang ketiga yaitu ada value proposition, yang mana ini adalah nilai apa yang bisa saya tawarkan kepada customer. Yang saya tawarkan kepada customer yaitu pada bisnis saya ini bisa menerima pesanan secara online. Yang kedua, barang-barang stationery yang saya sediakan itu terbaru dan harganya terjangkau pada konsumen saya. Kemudian yang terakhir, tersedia berbagai pilihan stationery yang sekiranya bisa dibutuhkan atau menarik untuk dibeli oleh konsumen saya. Yang keempat yaitu customer relationship, yang mana ini adalah cara yang bisa saya gunakan untuk berkomunikasi kepada customer bisnis saya. Yang pertama yaitu harus bergaul dengan customer atau care, menganggap customer itu sebagai teman kita. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka inginkan atau apa yang lagi mereka butuhkan untuk saya sediakan pada bisnis saya ini. Kemudian yang kedua yaitu memberikan bonus-bonus kepada customer. Dengan kita memberikan bonus-bonus itu dapat menguntungkan customer atau menyenangkan customer. Misalkan pada bonus ini kita lakukan pada hari-hari besar seperti 17 Agustus atau hari ulang tahun saya atau sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu selalu respon cepat jika ada pemesanan. Tentunya sebagai customer itu tidak suka menunggu. Jadi akan lebih baik jika bisnis saya atau sebagai bisnis itu selalu merespon cepat kepada customernya. Selain kita memperhatikan hubungan kita kepada pelanggan, akan lebih baik jika kita juga memperhatikan hubungan kita kepada produsen pada bisnis kita ini. Yang kelima ada customer segment, yang mana ini
pengelompokan orang-orang yang mungkin saya targetkan pada bisnis saya ini. Yang pertama, saya menargetkan pelajar sekolah seperti SD, SMP, dan SMA, kemudian mahasiswa atau mahasiswi, kemudian pekerja kantor, entah itu laki-laki maupun perempuan, bisa membeli bisnis saya ini, dan yang terakhir untuk pecinta-pecinta stationery yang mungkin ingin membeli produk saya ini. Next, selanjutnya ada channel yang mana ini adalah cara untuk menjangkau bisnis saya kepada customer yang ingin saya tuju. Yang pertama, saya menggunakan website bisnis. Yang kedua, dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram atau WhatsApp, Facebook, atau lain sebagainya. Yang ketiga, jika bisnis saya sudah besar dan berkembang, saya akan menyediakan store dengan lokasi yang sangat strategis, dan yang terakhir menyediakan bisnis saya pada platform jual beli seperti Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Oke, selanjutnya ada key resources, yang mana ini hal-hal yang paling penting agar key activities pada bisnis saya bisa berjalan. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa key activities saya yaitu ingin mencetak stiker tab sendiri, maka untuk itu saya memerlukan alat pencetak stiker. Dan yang kedua, saya memerlukan orang yang ahli dalam desain stiker secara digital, juga memerlukan orang untuk membantu saya dalam packing pesanan customer. Selanjutnya, saya memerlukan alat pemotong stiker manual, dan untuk bisnis saya ini jika terjalan berkembang besar dan menyediakan store, maka saya memerlukan lemari atau rak-rak untuk menyimpan atau menyusun barang-barang dari bisnis saya. Yang kedelapan yaitu ada cost struktur, yang mana ini adalah rincian biaya-biaya yang harus saya keluarkan untuk melakukan key activity pada bisnis saya ini. Yang pertama yaitu ada biaya pembelian barang stasioneri, yang mana saya tidak memproduksi sendiri, tetapi saya membeli kepada produsen yang memproduksi barang-barang stasioneri. Yang kedua ada biaya listrik dalam penggunaan percetakan. Yang ketiga yaitu biaya promosi di sosial media dan mencoba endorse yang sekiranya bisa saya capai, yang bisa saya targetkan. Kemudian yang keempat itu ada biaya karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu biaya kebutuhan penataan barang pada bisnis saya jikalau nanti sudah memiliki store sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada revenue stream, yang mana ini adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari bisnis yang saya lakukan. Sebelumnya saya sudah paparkan bahwa saya ingin mencetak stiker tab sendiri, maka pada revenue stream ini saya bisa menghasilkan keuntungan pada penjualan stiker buatan saya sendiri pada bisnis ini. Kemudian saya mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang stasioneri. Dan yang ketiga yaitu saya mendapatkan keuntungan dari penjualan bakat stasioneri sebagai kado ulang tahun customer kepada orang terdekat mereka. Baik, mungkin itu adalah hasil presentasi saya tentang bisnis modal kanvas pada bisnis saya yaitu Stationery Kit. Jika ada kata mohon dimaafkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.